Dari stasiun Pasar Senen kita bergeser ke kawasan Kota Tua pemirsa Jakarta Barat yang menjadi destinasi wisata favorit masyarakat habiskan libur tahun baru. Hari pertama libur tahun baru diperkirakan total 30.000 pengunjung datang ke Kota Tua. Warga dan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Kota Tua untuk menghabiskan libur tahun baru. Pengunjung berlibur bersama keluarga dan sanak saudara menikmati sejumlah fasilitas di Kota Tua, mulai dari menaiki sepeda hias sambil berkeliling Kota Tua, berfoto, hingga berkunjung ke museum. Selain murah, pengunjung memilih berlibur ke Kota Tua karena bisa jadi wisata edukasi sejarah bagi anak-anak. Kalau saya dari Bekasi, tapi kebetulan ini ngajak ponakan saya dari Jambi. Dia kebetulan lagi liburan di sini. Kepengen banget ngunjungin museum wayang sama lighting art. Jadi saya pikir nggak usah kemana-mana, cukup satu tempat, tapi beberapa destinasi kita capai. Diprediksi selama musim libur, setiap hari ada 30.000 pengunjung datang berkunjung ke Kota Tua. Para pengunjung diimbau untuk menjaga barang bawaan serta mengawasi anak-anak. Dari Jakarta, Steven Patinama, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita lanjutkan dari Kota Tua ke kawasan dunia fantasi Ancol pemirsa yang ramai wisatawan dari berbagai daerah. Para wisatawan mengajak keluarga untuk menjajal beragam wahana menarik dan seru. Ribuan wisatawan memadati kawasan Dufan selama libur tahun baru. Pengunjung begitu semangat mencoba berbagai wahana permainan di Dufan, mulai dari wahana ekstrim hingga wahana keluarga. Antrian panjang pun tidak terelakkan, namun hal ini tidak menyurutkan antusiasme wisatawan. Selain wahana permainan, berbagai atraksi khusus dan hiburan live juga disiapkan untuk menambah semarak perayaan Tahun Baru. Di sini, pengunjung bisa bersuah foto sepuasnya di sejumlah spot-spot ikon Dufan. Bu Dwi, kalau boleh tahu kesini sama siapa nih Bu? Sama karyawan. Oh, karyawan, kalau boleh tahu dari mana nih Bu? Saya dari Cikamurang. Cikamuran, ini jauh-jauh kesini sengaja memang mau berlibur tahun baru kesini atau gimana? Ya, sengaja buat berlibur. Apa aja nih Bu wahana-wahana yang udah dinaikin dan gimana suasana di Dufan? Wahana yang udah dinaikin, Biang Lala ya, Istana Boneka, baru itu aja sih. Lonjakan pengunjung Dufan diprediksi akan berlangsung hingga akhir masa libur Nataru. Pihak Dufan pun menambahkan petugas untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengunjung Dufan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Muhammad Zulkarnain, dan Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, langsung saya ajak Anda ke dunia fantasi Ancol. Sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Amrina, bagaimana suasana? Nampaknya hujan ya di belakang ya Amrina. Silakan. Iya, Juno dan juga pemirsa, ini kami pada sore hari ini berada di area dunia fantasi Ancol yang merupakan salah satu taman bermain yang memang sangat ramai memang ketika momen libur tahun baru. Dan sebagai informasi, Juno dan juga pemirsa, memang sekarang rintik-rintik hujan tadi sekitar 5 menit yang lalu ini masih hujan sangat deras sekali di Dufan. Namun nampaknya sekarang karena sudah mulai reda sedikit demi sedikit maka sudah mulai terlihat begitu ya. Ada pengunjung yang sudah mulai berjalan-jalan. Nah, Juno dan juga pemirsa, sekarang kami berada di area depan Komedi Putar Turangga-Rangga. Wah, ini adalah salah satu wahana permainan yang memang sangat ramah anak, sangat ramah keluarga, sehingga menjadi salah satu wahana permainan yang selalu digemari dan juga selalu ada yang naik alias banyak yang antri. Kita lihat nih sekarang di area Komedi Putarnya sedang berputar begitu ya, Komedi Putarnya, dan tentunya para pengunjung ini mereka naik ke area instalasi kuda yang mana memang sangat menyenangkan. Dan karena tadi memang cukup hujan sehingga bisa kami informasikan bahwa ada beberapa wahana-wahana ekstrim sebenarnya yang di Dufan saat ini sedang di stop untuk sementara, tentunya untuk menjaga keamanan dari para pengunjung. Misalnya area Biang Lala ini sekarang sedang di stop untuk sementara, lalu juga Histeria, Kora-Kora yang merupakan wahana-wahana ekstrim memang
memang sedang tidak dioperasikan begitu ya, tentunya untuk menjaga keamanan dari para pengunjung, sehingga memang kebanyakan pengunjung sekarang antrinya ke area Komedi Putar karena bisa dilihat sangat aman sekali bagi para keluarga ataupun juga bagi para anak-anak. Dan juga Juno dan juga pemirsa, sebagai informasi khusus hingga nanti pada tanggal 4 Januari 2025 di Ancol beroperasi hingga pada pukul 8 malam, dan juga sekarang sedang ada diskon hingga hanya Rp320.000 per orangnya. Jadi mungkin nanti bagi pemirsa yang bingung mau kemana bisa saja langsung datang ke Dufan karena masih ada diskon, dan juga jam operasionalnya ini panjang hingga nanti ketika pada malam hari. Semata demikian, kembali ke Anda Juno. Oke, jadi tadi ada diskon plus juga ya bahwa jamnya sampai jam 8 malam ya Amrina ya. Jadi sampai nanti tanggal 4 Januari kurang lebih seperti itu. Amrina, terima kasih banyak. Selamat menikmati Dufan. Jangan lupa naik kora-kora, itu seru banget loh. Ya, walaupun lumayan tapi ya harus berani. Makasih ya Amrina, sehat-sehat. Terima kasih banyak, selamat bertugas. Kalau tadi kita sudah ke Dufan, nggak lengkap kalau kita nggak ke timur Jakarta. Ini ada tempat yang sangat nostalgia ya untuk banyak orang di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah yang juga ramai dipadati pengunjung. Banyak orang tua mengajak buah hatinya untuk bermain di instalasi cahaya warna-warni di area hutan menyala. Selain anjungan Nusantara daerah, sejumlah kegiatan menarik hadir di Taman Mini Indonesia Indah dalam menyambut tahun baru. Salah satunya instalasi lampu di area hutan menyala Dongeng Nusantara. Hutan menyala menjadi salah satu instalasi edukatif. Pengunjung bisa berjalan santai menyusuri jalur yang telah ditata sambil menikmati kisah-kisah rakyat Nusantara yang dihidupkan melalui instalasi kreatif dan tata cahaya artistik. Mulai dari kisah Lutung Kasarung hingga Maling Kundang. Dalam momen libur sekolah dan tahun baru kali ini, banyak orang tua yang mengajak buah hatinya khusus bermain di hutan menyala TMII. Seneng banget sih Kak, kan warna-warni nih. Terus kan lihat di sosmed tuh ada yang nih face painting kayak gini tuh tadi nyobain kan ya. Jadi seru banget. Kakak kalau boleh tahu kenapa sih mutusin untuk ngajak anak-anak ke sini gitu? Ya karena ini kan emang temanya buat anak-anak banget nih ya, Nusantara. Terus tadi sama yang lampu di sana, ya itu sih emang cocok buat anak-anak sih. Aktivitas pendukung juga hadir seperti free face painting serta melihat karya glow in the dark yang menambah keseruan suasana wisata malam. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, bergeser sedikit dari Jakarta, Anda juga bisa mencoba wisata Taman Jati Ombo di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Selama musim liburan, antrean pengunjung terjadi di loket pembayaran hingga mengular keluar area parkir. Ribuan pengunjung padati tempat wisata Taman Jati Ombo di Kampung Sadangan, Desa Lumpang, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat wisata ini, pengunjung juga bisa menikmati beragam wahana, di antaranya taman bermain anak, kolam renang, mini zoo, tempat untuk bersuah foto, serta pertunjukan menarik lainnya. Wisata Taman Jati Ombo ini menjadi tempat favorit warga lokal maupun luar daerah. Selain area wisatanya yang luas dan juga teduh karena dikelilingi pohon jati, harga yang ditawarkan untuk berlibur di kawasan wisata ini cukup terjangkau dan bisa puas bersuah foto hingga berbelanja oleh-oleh. Dibandingkan dengan hari biasanya, jumlah pengunjung di hari libur tahun baru ini meningkat signifikan. Hadirnya tempat wisata keluarga ini diharapkan dapat menjadi alternatif tempat hiburan baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Selanjutnya kita ke wilayah di Pulau Jawa, datangi Pantai Carita Pandeglang, Banten. Pemirsa, pengelola pun menyediakan kolam renang untuk anak-anak yang takut berenang di laut. Ribuan wisatawan terus berdatangan ke Pantai Carita Pandeglang, Banten. Lokasi wisata ini berada di Pantai Pandan dan memiliki desain serupa dengan kawasan wisata di Pulau Bali. Tempat yang masih alami dengan pasir putih yang menawan membuat kawasan ini menjadi favorit pengunjung. Wisata ini juga menyediakan kolam renang buatan yang bisa digunakan anak-anak ketika gelombang air laut tinggi. Rame ya, rame karena tahun baru kan.
Tadi kalian berdua aja atau sama siapa lagi? Satu keluarga. Satu keluarga. Besar, ya. Kalau lagi seperti ini nih kan, kalau menurut kalian nih, kalau ombak gimana nih? Ombaknya lumayan gede, jadi nggak berani. Nggak bisa berenang. Iya, Tadi pengen berenang. iya, tadi mau ke daerah pinggir pantai. Takut. Berarti bisa menikmati pemandangan lain berarti ya? Iya, sambil lihat-lihat aja dari jauh. Memasuki lokasi ini, wisatawan dikenakan tiket masuk sebesar Rp25.000. Dari harga masuk, pengunjung sudah bisa mendapatkan minuman ringan dan fasilitas yang menarik untuk sosial media. Para pengunjung pun banyak yang bersuah foto sambil menikmati berjalan di pinggir pantai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, sempat diterjang banjir bandang wisata pemandian air panas di Kabupaten Guci, Tegal, Jawa Tengah kembali dipadati wisatawan. Para pengunjung memanfaatkan momen liburan dengan berendam air panas sambil menikmati suasana pegunungan. Sempat diterjang banjir bandang, wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kembali dipadati wisatawan. Sejumlah kolam renang dipenuhi wisatawan yang sebagian besar berasal dari luar kota. Para pengunjung memanfaatkan momen liburan dengan berwisata berendam air panas sambil menikmati sejuknya nuansa pegunungan. Sebenarnya agak sedikit terpengaruh, tapi setelah kita riset lagi ternyata untuk di yang kemarin itu ternyata lokasinya agak lebih jauh, jadi nggak satu lokasi banget sama yang ini. Ini yang di sini sama di situ agak lebih beda tingkat kepanasannya, yang di sini agak sedikit lebih dingin daripada yang di kolam anak gitu. Sementara itu, pemandian air panas Pancuran 13 yang terdampak langsung banjir bandang kini masih dalam proses pembersihan material batu dan pasir. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, berlibur sambil belajar, wisata wahana edukasi Taman Pintar masih dipadati pengunjung. Ya, lokasi Taman Pintar Yogyakarta tak jauh dari kawasan titik 0 km kota. Dan ini diisi dengan berbagai wahana permainan dan alat peraga sains. Wisata ini pun menjadi favorit keluarga karena selain bermain anak-anak pun dapat melihat dan mencoba langsung berbagai media belajar. Pengelola mencatat jumlah kunjungan meningkat tajam hingga mencapai 5.000 kunjungan per hari. Meski kondisi cukup padat, para wisatawan mengaku tetap antusias menikmati momen liburan mereka. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Masih dalam rangka libur tahun baru, Kebun Binatang Surabaya membludak. Puluhan ribu pengunjung antusias mengunjungi KBS karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Mengisi libur tahun baru 2026, sebanyak 50.000 wisatawan mendatangi Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Selain melihat berbagai jenis binatang, pengunjung juga bisa memilih kegiatan lainnya. Salah satunya seperti memberikan makanan kepada binatang tertentu. Memberi pakan jerapah menjadi salah satu favorit para wisatawan. Dengan biaya Rp100.000 per keluarga, wisatawan mendapatkan 1 keranjang sayuran untuk memberi makan 2 ekor jerapah secara langsung dan dekat. Kita sampai 20.000 pengunjung sampai jam 11 tadi. Kami berharap bisa mencapai target ya hari ini untuk jumlah pengunjungnya. Untuk hari ini kita targetnya minimal harus 50.000 pengunjung. Setiap tahun baru tanggal 1 Januari adalah puncak dari pengunjung. Selain jerapah, gajah, terus kemudian rusa, ada lagi yang baru yaitu feeding singa. Feeding singa kita persembahkan pada para pengunjung yang terbaru untuk menggugah adrenalin kita. Selain wisata satwa, di Kebun Binatang Surabaya juga terdapat lorong bawah tanah. Berhias video mapping tentang satwa, lokasi ini menjadi tempat swafoto wisatawan. Lorong bawah tanah menghubungkan Kebun Binatang Surabaya dengan Terminal Intermodal Joyoboyo sepanjang 172 meter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Tidak hanya wisata alam, seluruh tempat wisata seperti kolam renang juga jadi hiburan untuk warga. Selain fasilitas bermain yang lengkap dengan tiket terjangkau, tidak heran lokasi ini selalu ramai oleh pengunjung.
Salah satu wisata air kolam renang di Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur selalu ramai saat liburan tahun baru. Tak hanya pengunjung lokal, wisatawan juga datang dari berbagai daerah di Jawa Timur yang antusias menikmati berbagai wahana. Mulai dari keseruan uji adrenalin, bersantai di kolam arus, dan merasakan sensasi liburan kolam ombak. Tak kalah menarik, para pengunjung bisa melihat langsung pesawat Boeing yang menjadi ikon utama wisata ini. Selain dekat dari rumah saya ya, lokasinya strategis, terus harga tiketnya juga masih terjangkau. Habis itu wahananya juga banyak sekali, sama ini yang paling favorit ini ada kolam renang yang bisa kita sambil muter-muter. Dengan harga tiket yang ramah di kantong, yakni Rp45.000 dan fasilitas lengkap, tak heran jika tetap menjadi tujuan utama wisatawan di Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Di masa libur panjang Tahun Baru, Pulau Dewata Bali masih jadi tujuan favorit. Sejumlah wisatawan memadati kawasan Ulun Danu, Tabanan, Bali dengan peningkatan kunjungan mencapai 50%. Destinasi tujuan wisata Pura Ulun Danu masih jadi favorit wisatawan saat musim liburan Tahun Baru kali ini. Terletak tepi danau Beratan Bedugul, Bali, dengan udaranya yang sejuk memang jadi salah satu lokasi yang wajib dikunjungi. Berlokasi di Desa Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Bali, kawasan ini memiliki daya tarik karena dikelilingi danau dan perbukitan. Para wisatawan baik domestik maupun mancanegara pun memanfaatkan dengan bersuah foto. Bagi saya, wisata di Bali tempatnya semua bagus. Ya, semua bagus. Terjaga, teratur. Walaupun agak ramai, tapi ya yang penting kalau kita lihat kondisi tempat ini cantik. Sama juga kalau pergi ke Tanah Lot, ke Uluwatu, semuanya terjaga. Kunjungan wisatawan di kawasan Pura Ulun Danu saat libur Nataru naik 50%. Rata-rata mencapai 2.400 hingga 3.000 pengunjung per harinya. Untuk mengunjungi kawasan ini, wisatawan lokal cukup membayar tiket Rp40.000 di hari biasa dan Rp50.000 untuk akhir pekan dan libur nasional. Sementara Rp75.000 untuk wisatawan asing. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.